الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتبا ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم. وقال رضي الله عنه: فصل في سنة الصلاة وهي كثيرة. Ini satu pasal pada menyatakan segala sunat-sunat di dalam sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Pekerjaan yang akan datang ini hukumnya sunat dikerja di dalam sembahyang. Wahia kathiratun, sunat-sunat sembahyang itu bersangatan banyak. Wa minha, dan sebahagian daripadanya, annahu yusannu talaffuzu bin niyyah, bahwasanya hal wasyad disunatkan menuturkan dengan lidah dengan yang diniatkan itu. As-sabiqati, niat yang sudah terdahulu. Fardiha wa nafliha, yang fardunya di dalam niat, wa nafliha, dan yang sunnah di dalam niat. Yang fardu dalam niat qasad ta'arud ta'yin, yang sunnatnya seperti membuat mustaqbil qiblah, adaan rakaatnya lillahi ta'ala. Nah, itu sunat di dalam niat. Demikian disuruh juga di dalam lafaz niat itu dibaca. Jadi jelas kepada kita membaca usolli fardal asri itu adalah fardu di dalam hati. Nah, itu kalau nang di dalam muntung usolli fardal asrinya itu sunnah. Kemudian nang di dalam hatinya itu arba'a raka'atin, makmum arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu di dalam hati sunat. Maka mengatakan dengan lidah pun sunat juga. Membacanya usolli itu tadi dengan lidah ubailat takbiri, dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Hikmatnya liyusa'idul lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujaba dzalika fi kulli ibadatin tajibu laha niyatun. Pertama, untuk membantu oleh lidah tadi akan hati. Jadi usolli nang dimuntung membantu lawan usolli nang di dalam hati. Itu hikmat pertama. Hikmat kedua, karena mengeluarkan diri kita daripada khilaf seseorang yang mewajibkan zalika akan talaffuz bin niyyah tadi di dalam seluruh ibadat yang diwajibkan bagi ibadat itu niat. Ada di antara orang yang mewajibkan akan melafazkan niat itu pada seluruh ibadat yang hukumnya wajib berniat. Maka melafazkan niat itu dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai, itu hukumnya wajib, ujar orang ini. Jadi
Ibnu Hajar berkata, hikmatnya tadi dua. Pertama membantu hati, yang kedua mengeluarkan diri daripada khilaf. Yang kedua daripada sunat sembahyang, wastishabuha, atau kepada at-talaffuzu, yaitu menyertakan akan niat itu, sunat. Dzukran, pada ingatan. Dzukran, pada ingatan. Nang kaya apa menyertakan niat pada ingatan macam apa? Bi an yastahdiraha biqalbihi ila faraghis salati, yaitu dengan bahwasanya mengingatkan ia akan niat tadi di hatinya sampai selesai sembahyangnya. Li'annahu, karena bahwa istishab itu tadi, mengingatkan di hati itu tadi, mu'inun alal khusyu'i wal hudur, membantu sekali atas khusyuk dan hadir hati. Arti khusyuk yaitu kada ingat lawan selain dari sembahyang. Arti hudur itu mengingatkan bahwa kita berada di hadrat Allah. Nah, yang dua ini, khusyuk dan hudur ini, tercapai melewat bantuan. Nah, bantuannya yaitu mengingatkan akan niat tadi sampai tuntung sembahyang. Apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan yang lain. Niscaya kita ingat lawan gawian sembahyang ini dan ingat lawan tujuan kita. Nah, sembahyang itu ada tujuan. Tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya pas, yaitu Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang didengar, napa nang dilihat, napa nang digawi, semua itu menunjuk kepada ingat akan Allah. Asal kita mengingatkan niat kita tadi. Kan niat kita tadi, aku sembahyang dohor fardu. Ya kalau aku sembahyang dohor fardu. Aku sembahyang dohor. Nah, aku sembahyang itu artinya aku menghadap Allah di waktu zuhur. Hukumnya wajib. Nah, apabila ingat nang ini aku sembahyang, berarti aku menghadap Allah. Nah, lalu kada mau menghadap ke lain itu kada mau. Hingga ke tujuan aja kepada Allah. Nah, sesuai pulang keadaan mata memandang tempat sujud. Nah, tempat sujud ini sujud kepada Allah. Nah, jadi mata memandang ke tempat sujud itu membantu ingat Allah juga. Bacaan pulang Allahu Akbar kabira, Alhamdulillah dan seterusnya, itu menunjuk kepada Allah juga.
Gawian pulang mulai mengangkat tangan membesarkan Allah. Minta. Limbah itu lalu ruku itu menghormat Allah. Iktidal membesarkan Allah pulang, mengangkat tangan pulang. Sujud membesarkan Allah. Ruku menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Nah, kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan, niat, dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Nah kalau nang di hati tadi, nang diucapkan muntung tadi, diingatakan mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu kita mendapat khusyuk dan hudur. Amma hukman bi an la ya'tiya bimunafiha fawajibun. Adapun menyertakan niat ada hukum, yaitu bahwa jangan mengerja dengan yang membatalkan akan niat. Hukumnya, hukman itu wajib. Nah, jadi kalau mengatakan niat dzukran, istishabun niyah dzukran sunat. Kalau istishabun niyah hukman itu wajib. Jadi istishab ada dua artinya. Ada dzukran itu nang sunat, ada hukman itu nang wajib. Artinya dzukran nang sunat ini mengatakan apa yang diniatakan di hati tadi sampai tuntung sembahyang supaya khusyuk dan hudur. Nah, adapun istishabun niyah hukman, jangan mengerja yang membatalkan akan niat, itu hukumnya wajib. Nomor 3 daripada sunat sembahyang, waraf'ul yadaini wa init toja'a ma'abtidai hamzati takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan walaupun sembahyang berbaring, beserta permulaan membaca huruf hamzah dari takbiratul ihram. Jadi mengangkatnya itu baimbai lawan Allah. Baimbai lawan A-nya itu. Allah. Baimbai. Allah. Baimbai. Jadi tangannya turun. Mengangkat ini baimbai lawan muntung menyambat A. Allahu Akbar. Minta. Ada nang bepasang baduhulu mintuna, nah bepasang dulu. Mbah dipasang hanya Allahu Akbar, kada mintu kada. Mulai turun tangan ini mengangkatnya baimbai lawan takbir. Allahu Akbar. Nah, adapun hikmatnya mengangkat tangan ini, jadi kalau hikmatnya membaca usolli untuk menulungi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Adapun menyertakan niat pada ingatan, itu hikmatnya untuk mendapat khusyuk dan hudur. Adapun hikmat mengangkat dua tangan, yaitu dua. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, meninggikan sunnah Rasulullah SAW. Ini hikmat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Hikmat mengangkat tangan ini dua, membesarkan Allah dan meninggikan sunnah Rasulullah.
Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sembahyang. Dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan. Dan tiap-tiap satu jari dari jari nang 10 ini diberi 1 kebaikan. Jadi jari kita 10. Nah, 1 jari diberi 1 kebaikan. Jarinya 10 jadi 10 juga kebaikan. Nah, jadi sekali mengangkat tangan 10 dapat kebaikan. Berapa kali mengangkat tangan ini? Ada kenapa? Ini sekali sudah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, hikmatnya ta'zim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi. Dan diberi pahala sekali mengangkat itu 10 kebaikan. Adapun ma'imbayakan mengangkat tangan tadi dengan hamzah daripada Allahu Akbar, itu ijma' ulama mengatakan cara yang demikian itu. Jadi caranya itu tadi turun dulu tangan lalu Allahu Akbar. Nah itu. Allahu Akbar. Nah itu. Wa takunu kaffuhu maksyufatan. Dan keadaan tapak tangannya maksyufatan, dibuka. Ini sunat pulang. Artinya jangan tapak tangan ini ditutup seperti orang yang memakai sarung tangan. Nang sunnatnya jangan ditutup tapak tangan ini membuka. Itu sunnat pulang. Jadi kita sudah masuk pertama membaca usolli dengan muntung. Kedua, mengatakan niat itu sampai tuntung sembahyang. 3, mengimbayakan mengangkat tangan itu dengan hamzah Allahu Akbar. Nang keempat, telapak tangan ini membuka. Sudah 4 sunat sembahyang. Bal yukrahu sitruha illa li'udrin. Bahkan makruh menutupnya kecuali udhur, misalnya musim dingin terpaksa bersarung tangan. Nah itu kada makruh karena udhur. Wa mutawajjahatan ilal ka'bati, dan dihadapkan tapak tangannya itu ke jihad Baitullah. Jadi minta Allahu Akbar menghadap ke Baitullah olehnya tangan tapak tangan ini menghadap ke Baitullah minta nah menghadap ke Baitullah. Artinya jangan minta Allahu Akbar. Itu ngarannya berhadapan. Atau ke belakang Allahu Akbar. Jangan. Jadi mesti menghadap minta. Nah, jadi nang bisa terjadi minta Allahu Akbar. Nah, berhadapan tadi, ini berhadapan ini nang banyak maka jadi imam. Maka lamun ditagur ini kada turun lagi. Jadi lepas daripada sunnah sudah.
Kenapa jadi lepas dari sunnah? Ainya kada alim. Nah ya Allah Akbar. Kada nang pintu kada mahadap untuk kada. Nah terpaling kita Allah Akbar jadi imam juga. Maka ampihi ja, pian jangan jadi imam lagi. Udah belajar jajar. Liyaqa'al istiqbalu bibutuniha. Nah, supaya jatuh menghadap dengan parutnya si tapak tangan tadi. Supaya parutnya ini menghadap ke kiblat. Minta. Itu hikmatnya. Kenapa ya jadi minta? Supaya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah. Minta menghadap ke Baitullah. Napa pulang garengjar? Minta. Nah kalau menghadap kepada jihad Baitullah, itu ibadat. Nah jadi lamun minto nah ibadat ngarannya. Apabila minto, itu kada ibadat lagi. Nah, jadi supaya jadi ibadat, minto. Jangan minto. Wa mufarrajatal asabi'i. Atau kepada maksufatan tadi. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya meranggangakan segala jari tangan. Tafrijan wasatan, ranggang yang sedang. Nah, itu. Jadi jari ini ranggang. Nah ranggang kalau sedang ranggangnya. Jadi jangan rapat minta. Lamunnya rapat minta, nah kada dapat pahala maranggangakan. Sebab maranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi diranggangakan, nah tapi sedikit aja ranggangnya, jangan nang minta. Lamun minta, urang hendak bawa panca. Nah kasihan aja nang kada melihat di TV nih. Mana sudah kada melihat awak si tukang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf kada kawan nu karakan TV aturannya seikong nang datang sebuting TV, batuntung bawa bulik. Kenapa jadi samunyaan jari ini diranggangakan mintuna? Kenapa? Hikmatnya bulan. Nah, liyakuna likulli udwin istiqbalun bil ibadah. Supaya setiap jari-jari nang 10 ini ada pekerjaan ibadatnya. Nah ipang tadi apabila rapat pahala sunat di jari kadada. Apabila ranggang ada pahala sunat. Apabila pahala sunat ngarannya ibadat. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang benar. Itu menjadi keuntungan lawan orang nang alim. Jadi sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya balainan. Mun orang jahil tadi minta pangna, Allah Akbar. Nah, ini hendak menangkap bilalang. Nah, atau hendak menapak nyamuk. Nah aja.
Mbahnya nyamuk hinggap, tak. Langgang sedikit pulang, Allahu Akbar, langgang lu sedikit dah. Lamunnya rapat, mintuna rapat, ini orang menangkap bola. Amunnya ranggang benar, orang hendak berpanca. Kalau ranggang sedang, itulah ngaran ibadat. Nah itu. Lalu masalah jarinya ini macam apa? Wala yumila atrafaha nahwal qiblah. Dan janganlah mencenderungkan seseorang akan ujung jarinya ke jihad kiblat. Jadi di dalam kitab sini, nah jari ini ujungnya menghadap akan langit. Nah, Allahu Akbar. Menghadap ke atas kalau dah. Ini menghadap ke atas nih. Ini ujungnya ini menghadap ke atas. Ini di dalam kitab sini. Kalau di dalam kitab Tuhfah, nah, kadada pembicaraan masalah ini. Tapi di dalam kitab Mughni, nah itu, ujar siden nang sunatnya ujung jari tangan ini dimerengakan menghadap kiblat. Nah ini di dalam Mughni. Jadi mintuna Allahu Akbar. Nina mintuna menghadap kiblat. Nang tadi ujungnya menghadap langit. Nah, jadi ada dua, ada nang becagak minto, ada nang bak minta. Imam Ghazali mereng kepada nang ini, nang minta nang menghadap kiblat ini. Hikmatnya supaya hati umpat tunduk juga kepada Allah. Ini jadi madil minto. Samunyaan ada hikmatnya. Wa yusannu ayyakuna fi rab'ihi muhadiyan ay muqabilan bi ibhamaihi ay ra'sihima syahmata udhunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udhunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi. Nang sunat lagi bahwa keadaan mengangkat akan tangan tadi memintangakan ia atau menghadapkan ia dengan kepala ibu jari tangannya berpintangan lawan ujung nang di bawah daripada talinganya nang dua. Dan dengan kepala dari semua anak jari tangannya yang selain daripada ibu jari itu berpintangan semuanya dengan atas dua telinganya dan dengan dua tapak tangannya berpintangan dengan dua bahunya. Nah ini cara-cara ma'andak, artinya tapak tangan tadi lawan jari. Nah, jadi kepala ibu tangan ini dengan ibu tangan ini berpintangan lawan bawah telinga ini, berpintangan. Bukan diandak, kada. Nah, jari yang lainnya berpintangan lawan atas telinga ini. Nah berpintangan. Nah, cuma jangan parak. Harus ranggang tapi berpintangan. Nah, itu. Jadi nininya, bahkan nininya itu juga. Nah,
Lawan tangannya ini pulang nah pas lawan bahu. Nah, Allahu Akbar ya Allah pas lawan bahu. Lihatin jarinya, jari tangannya. Nah, ya Allah tah. Nah, jadi jangan tak ke atas. Kalau ya Allahu Akbar. Atau tak ke bawah. Allahu Akbar. Atau tak masuk digawilakan pulang. Allahu Akbar. Ini banyaknya yang menggawilakan tuh Allahu Akbar yang menggawilakan. Atau minta Allahu Akbar kajauhan. Atau tersingkup masalah Allahu Akbar. Ini orang kedinginan. Jadi orang alim lawan orang bungul balain gawian. Ini sama ada sembahyang serongonan, apalagi jadi imam. Ini sunat. Apabila sunat kita sudah mengerti. Ini cara-cara Rasulullah. Sebab kita sudah sering mendengar bahwa seluruh ibadat ini adalah pondasinya mengikut Rasulullah. Lalu diatur dalam kitab, nah kayak ini, itu semua asalnya diambil dari Rasulullah SAW. Nah, apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah, maka hati ini sangat mudah untuk memusyahadahkan Rasulullah. Arti memusyahadahkan Rasulullah yaitu mengganang Rasulullah. Hati kita itu keganangan lawan Nabi. Karena pekerjaan luar kita ini sesuai lawan pekerjaan Nabi. Apabila luar kita ini kada cocok lawan pekerjaan Nabi, mana bisa hati kita hendak mengganang Nabi. Mengganang akan Nabi ini, ia yang disebut melihat akan Nabi dengan mata hati. Nah, sesuai dengan bacaan lidah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memusyahadahkan, aku menyaksikan dengan hatiku bahwa Nabi Muhammad memang suruhan Allah. Buktinya, aku menurut Sidin, itu buktinya. Ini ngarannya mensesuaikan kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan pekerjaan badan. Nah, disitulah kita mendapat akan kecintaan Allah dan maghfirah dari Allah. Karena Tuhan memadahkan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam mengikuti Rasulullah, disitulah kecintaan Allah dan keampunannya. Dan Rasulullah menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti kamu melihat bahwa aku di dalam sembahyang. Nah, jadi kita di dalam sembahyang disuruh melihati sembahyang Rasulullah. Kalau sudah kita tadi sembahyang seperti Rasulullah, nah disitulah dapat kecintaan Allah dan dapat keampunan dari Allah. Semuanya berdasarkan ilmu.
Oleh sebab itu, ilmu itu imamnya amal. Amal itu adalah makmum. Wa yusannu an yakuna fi raf'ihi muhadhiyan ay muqabilan bi ibhamihi ay ra'sihima shahmata udhunayhi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udhunayhi wa bi kaffaihi mankibaihi wa hadhihi al-kaifiyatu bermula kaifiyat nang ini yang itu tadi Allahu akbar. Nah, ini kaifiyat ini jama'a biha Syafi'i radhiyallahu an bainar riwayatil mukhtalifati fi dzalik. Mengumpulkan akan itu kaifiyat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di antara semua riwayat-riwayat yang diambil dari Rasulullah yang berlainan riwayatnya tapi bisa dikumpulkan pada pekerjaan yang tersebut di atas tadi. Ayatnya kaifiyatir rafi fi dzalika kaifiyatir rafi wa yunhiya wa yunhiya. Nah itu wa tadi yusannu ayyakuna. Yusannu ayyakuna tadilah. Lalu di sini wa yunhiya. Wa yunhiya raf'al yadaini ma'a akhirit takbiri. Dan menyudahilah ia akan angkat tangannya itu beimbai lawan akhir takbir nang dimuntungnya. Nah, jadi tangan turun mengangkat tangan beimbai al-hamzah. Nah, memendakakan tangan ini beimbai lawan ra akbar. Nah, mintuna Allahu akbar. Apabila nyebar tangannya pasti bandak ke sini sudah. Nang kaya ini Rasulullah. Jadi lamun kita mintuna lah Allahu akbar. Tadudi mengangkat tangannya kemari, itu lepas daripada Rasulullah sudah. Lepas daripada sunnah Nabi. Atau ba'andak badahulu mintuna ba'angkat badahulu Allahu akbar. Apalagi nang mintuna mana ba'angkat badahulu, mana turun pulang Allahu akbar turun na balik bakal wae pulang. Jadi sembahyang ini jangan lagunya lagu saka. Artinya saka hendak. Harus sembahyang ini baguru. Nah itu baguru sembahyang. Jangan umpat-umpatan. Kalau pinata umpatin yang salah, bisa kita salah juga. Alal mu'tamad ini menurut qaul yang mu'tamad. Wal afdalu qarnu hadhihi al-ayati kulliha bi jami'it takbir. Dan bermula yang afdal menyertakan cara yang demikian ini kulliha samunya antara. Nah itu. Nah apa tadi caranya mengangkat tangan? Pertama maimbayakan mengangkat dengan hamzah. Nang kedua tapak jari membuka. Nah itu. Nang ketiga hadapakan ke Baitullah. Nang keempat ranggangakan jarinya sedang. Nang kelima pepintangan kepala jari. Nang empat dengan kepala telinga. Dan kepala ibu jari pepintangan lawan bawah telinga. Serta dua tapak tangannya itu berpintangan lawan dua bahunya. Jangan tak dalam dada, jangan